Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan 12. Setelah di pertemuan 11 kemarin kita bahas tentang etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Di pertemuan 12 ini kita akan bahas tentang dampak dari penggunaan teknologi informasi dan juga komunikasi. Yang namanya dampak, pasti ada dampak negatif dan juga dampak positif. Nah, untuk yang pertama, kita akan bahas dampak negatif dari penggunaan TIK di lingkungan masyarakat. Yang pertama, dampak negatifnya adalah membuat seseorang terasing dari lingkungannya. Ya, kita sudah sama-sama tahu bahwa di era sekarang, dengan terhubungnya manusia melalui dunia maya atau internet, banyak kecenderungan atau negatifnya adalah orang-orang susah atau sulit berkomunikasi atau bersosialisasi dengan orang lain, ya. Mereka hanya sibuk dengan dunianya sendiri, bahkan lebih aktif berada di dunia maya daripada di dunia nyatanya. Karena terlalu asik di dunia maya, kemudian menjadi gagap ketika harus bersosialisasi di dunia nyata. Nah, hal ini sebenarnya bisa diatasi asalkan bisa membagi waktu antara dunia maya dan dunia nyata, gitu ya. Jadi tetap harus bisa menyesuaikan diri ketika bersosialisasi di dunia nyata atau ketika kita tidak terhubung dengan TIK. Contoh saja, misalkan ketika berkumpul bukannya ngobrol tapi malah masing-masing sibuk dengan gadgetnya, gitu ya. Itu termasuk salah satu hal yang sebenarnya dianggap menjadi dampak negatif dari TIK, yaitu membuat seseorang terasing dari lingkungannya. Kemudian yang kedua, meningkatkan kejahatan di dunia maya. Dengan adanya sarana baru, dunia maya ataupun internet, maka muncul model-model kejahatan baru. Kalau dulu kejahatan itu berlangsung ketika korban bertemu dengan pelaku, kalau sekarang korban dan pelaku tidak harus bertemu, itu sudah bisa terjadi kejahatan. Contohnya misalkan penipuan, ya, itu bisa saja terjadi di dunia maya. Yang ketiga adalah merusak moral. Oke, yang berikutnya adalah dampak negatifnya adalah merusak moral. Kita semua tahu bahwa di dunia maya materi-materi yang tersedia itu banyak sekali, baik itu yang baik ataupun yang buruk, terutama yang buruk misalkan yang berbau pornografi. Dan sayangnya materi-materi ini atau konten-konten ini bisa diakses oleh siapapun, ya. Tidak bisa atau kadang sulit untuk difilter siapa saja yang bisa melihat. Nah, seperti yang terjadi dewasa ini, anak-anak kecil sudah terpapar dengan konten-konten pornografi dan kemudian malah mereka atau anak kecil ini sudah bisa menjadi pelaku dari pornografi ini, ya, bukan hanya korban tapi bahkan menjadi pelaku. Nah, ini termasuk dampak negatif yang merusak moral dari bangsa kita. Kemudian yang berikutnya, menciptakan kesombongan diri, karena ada beberapa cara pandang bahwa seseorang yang memiliki atau menggunakan teknologi yang terbaru maka dia merasa bahwa dia ada di level yang lebih tinggi, gitu ya. Itu sebenarnya pemikiran yang cukup salah, ya, boleh dikatakan salah. Contohnya misalkan di kalangan anak muda ada kecenderungan atau ada malu rasanya misalnya kalau nggak punya iPhone, gitu ya. Kalau HP-nya nggak iPhone, terus malu ikut nongkrong, gitu ya, atau nggak boleh ikut nongkrong. Itu sebenarnya kan pemikiran yang sangat kolot, gitu ya, pemikiran di zaman bahla yang kemudian atau di zaman dulu yang kemudian eh, digunakan atau dipakai di zaman yang sudah modern seperti ini. Nah, padahal untuk menjadi orang-orang yang menggunakan smartphone, kadang-kadang smartphone-nya mahal tapi fitur-fitur yang mereka gunakan kurang maksimal, karena tidak tahu cara memakainya misalnya. Nah, ini dampaknya adalah menciptakan kesombongan diri. Yang berikutnya mengganggu kesehatan, ya, dengan pemakaian gadget yang secara berterus-terusan dalam satu hari atau dalam jangka panjang otomatis akan berpengaruh pada kesehatan. Secara tidak langsung akan terjadi yang namanya radiasi, ya, terpapar oleh radiasi. Mungkin radiasi ini kadang-kadang disepelekan karena tidak terlihat, ya. Kalau padahal ketika kita
kita bisa lebih teliti. Mungkin ketika kita terlalu banyak terpapar oleh gadget ya, maka mata kita bisa terganggu, kemudian kepala kita bisa ikut pusing dan sebagainya. Harus seimbang dalam penggunaan gadget tersebut. Kemudian disebut juga bahwa dampak negatifnya adalah meningkatkan jumlah pengangguran ya. Karena apa? Karena tenaga manusia tergeser oleh tenaga komputer atau otomatisasi ya. Dan menurunnya kemampuan berpikir. Kenapa? Karena banyak sekali, karena sesuatu sudah dibuat secara otomatis, kadang-kadang memanjakan penggunanya sehingga membuat pengguna tersebut kurang berpikir ketika ingin melakukan sesuatu. Nah, itu adalah dampak-dampak negatif dari penggunaan TIK ya. Kemudian dampak positifnya juga ada lebih banyak daripada dampak negatifnya. Yang pertama di bidang pendidikan ya pasti seperti yang kita rasakan ya, informasi yang dibutuhkan semakin cepat bisa kita dapat diakses dari manapun. Kalau dulu untuk pelajaran ya hanya mempunyai kesenjangan yang sangat tinggi, misalkan di pemerintah pusat atau di daerah pusat seperti ibu kota pendidikannya sangat bagus gitu ya, tapi kemudian di pelosok tanah air misalkan pendidikannya berkurang karena kurangnya tenaga pendidik. Dengan sekarang adanya teknologi informasi dan komunikasi melalui pendidikan melalui jarak jauh seperti e-learning, maka orang-orang yang di jauh dari perkotaan itu tetap sama bisa mengakses sumber ilmu yang sama ya. Kemudian sistem administrasi pada lembaga pendidikan juga semakin lancar dengan adanya sistem TIK. Kemudian selain itu di bidang TIK negatifnya adalah banyak yang menyalahgunakan atau pelanggaran hak kekayaan intelektual ya. Plagiasi ya, misalkan copy paste dari karya orang lain ya. Kemudian di sini juga terjadi kecerobohan dalam penggunaan sistem, dan dalam salah satu dampak disebutkan juga bahwa dampak negatif dari televisi ataupun handphone ya, ini adalah anak-anak berpikir pendek dan bertahan konsentrasinya itu sangat singkat ya, jadi susah untuk berkonsentrasi. Kemudian di bidang yang kedua, di bidang sosial budaya, dampak dari TIK ini, dampak positifnya ya pasti informasi yang didapat di masyarakat bisa menyebar lebih luas ya. Kemudian hubungan sosial antar masyarakat misalkan dari kota A dan kota B juga bisa berlangsung di mana saja, lebih mudah. Kemudian jika ada kebijakan dari pemerintah pusat, lebih cepat disampaikan kepada masyarakat secara luas ya. Contohnya kemarin seperti PPKM di kala Covid ya, itu lebih luas, masyarakat lebih mudah untuk tahu ketika ada kebijakan baru ya, meskipun peraturannya selalu diperbaiki dan perbaiki lagi. Kemudian tumbuh sikap percaya diri dan motivasi tinggi ya. Jadi masyarakat bisa lebih antusias dengan adanya TIK tersebut, misalnya dengan adanya media sosial. Kemudian adanya pertukaran budaya antar daerah ya, kita bisa tahu budaya daerah lain ketika kita menggunakan TIK tanpa harus berkunjung ke daerah tersebut. Sedangkan dampak negatif dari TIK di bidang sosial budaya adalah adanya kejahatan-kejahatan baru ya. Kemudian adanya banyak sekali perilaku menyimpang yang tadi termasuk merusak moral ya. Kemudian juga menurunnya tingkat kepercayaan pada lingkungan sekitar ya. Kemudian orang-orang kadang gampang menjustifikasi ya, contohnya misalkan ketika melihat video sekilas kesalahan seseorang maka orang langsung menghujat gitu ya, tanpa berpikir bahwa sebenarnya di balik itu ada apa sih penyebabnya misalnya, atau video lengkapnya seperti apa, tanpa mau tahu itu tapi udah langsung menghujat. Nah, ini termasuk hal yang buruk ya. Kemudiannya kurangnya ruang privasi, sekarang apa-apa di video kemudian di-share ke internet ya, dianggap sebagai sesuatu yang diharapkan sebagai sesuatu yang viral, padahal itu adalah video orang lain gitu ya, melanggar privasi. Dan masuknya budaya asing yang kurang baik dan tidak difilter dengan adanya TIK.
ya budaya kita yang tadinya misalkan sudah punya budaya yang baik gitu ya, tapi dengan datangnya budaya-budaya dari luar negeri atau budaya-budaya asing yang bertentangan, kemudian akhirnya budaya tersebut mempengaruhi budaya dari masyarakat kita dan juga meningkatkan angka pengangguran tadi sudah disebutkan di awal. Setelah bidang sosial budaya, ada juga dampak di bidang perniagaan atau perdagangan. Ya, dampak positifnya tentu saja membuka peluang bisnis baru. Ya, pertumbuhan ekonominya pasti yang makin tinggi karena makin banyak bisnis baru yang bisa dibuka ya. Adanya industrialisasi, pembuatan produk-produk secara masif, menjamurnya bisnis yang berbasis internet ya. Kemudian mobilitas konsumen juga mudah karena konsumen tidak perlu berdatang ke toko, bisa menghemat waktu dan juga biaya, pilihannya juga bisa lebih banyak, dan bahkan konsumen bisa membeli barang yang di negara lain. Dampak negatifnya ya kadang sesuatu yang tidak penting kita beli atau disebut dengan impulse buying ya. Impulse buying adalah ketika kita membeli sesuatu yang sebenarnya tidak kita butuhkan hanya karena sekedar ingin ya. Kemudian menambah angka pengangguran ya. Kemudian yang berikutnya di bidang pemerintahan, nah mendorong tumbuhnya proses demokrasi ya, ketika kemarin ada kebijakan pemerintah yang kemudian tidak sesuai, kemudian masyarakat protes atau ramai di media sosial ya, kemudian pemerintah pusat merevisi kebijakan tersebut. Itu termasuk proses dari demokrasi. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik ya dengan adanya TIK, meningkatkan layanan kepada masyarakat dan meningkatkan hubungan pemerintah dengan dunia usaha ataupun dengan masyarakat. Sedangkan dampak negatif di bidang pemerintahan yaitu penggunaan persenjataan canggih untuk menyerang pihak lain. Kemudian banyak sekali terorisme ya di media sosial dan sebagainya, kurangnya privasi suatu negara karena mudah dihack ya dan munculnya kejahatan-kejahatan jenis baru. Nah, oke. Tadi adalah beberapa dampak TIK di beberapa bidang. Kemudian juga ada dampak era revolusi industri 4.0 ya, terutama yang terjadi di dunia teknologi informasi. Yang pertama adalah di bidang produksi ya. Produksi sudah otomatisasi ya, sudah banyak menggunakan mesin-mesin, kemudian ekonomi dan inklusi sosialnya juga sudah lebih masif, kemudian menggunakan energinya juga lebih banyak. Dari segi makanan, keamanan dan juga pertanian juga dirasakan di sana. Lingkungan dan sumber daya alam, sayangnya untuk lingkungan dan sumber daya alam dengan adanya kemajuan TIK lebih banyak memberikan dampak buruk ke lingkungan dan juga sumber daya alam, yaitu ketika lingkungan dieksploitasi secara berlebihan, sumber daya alam juga seperti itu ya, dieksploitasi secara berlebihan untuk mendukung adanya TIK. Kemudian mobilitas ya, memudahkan mobilitas dengan adanya TIK, adanya sistem keuangan dan moneter, kemudian informasi dan hiburan, layanan kesehatan dimudahkan, perdagangan dan investasi internasional juga terbuka dengan adanya TIK, dan juga kemudahan dalam bidang konsumsi. Nah, teknologi yang mendapat atau terkena pengaruh penting dari era revolusi industri di sini disebutkan sebagai computing power ya, yaitu di mana komputer dan juga jaringan sangat berpengaruh dengan adanya revolusi industri 4.0. Kecepatan komunikasi juga merupakan pengaruh penting di era revolusi industri 4.0. Kemudian kapasitas penyimpanan data. Kalau dulu kita punya eksternal ya, eksternal hard disk itu misalnya 500 mega itu udah terasa banyak gitu. Kalau semakin kesini 1 tera itu termasuk kecil gitu ya. Kemudian juga adanya sensor, ini sekarang sudah berpengaruh. Kalau dulu sensor itu masih berdasarkan manusia, sekarang sudah dikembangkan, mesin sudah bisa mencari sensor menggunakan sensor cahaya dan sensor sentuhan, sensor bunyi dan sebagainya, sudah bisa diadaptasi oleh mesin, yaitu melalui artificial intelligence.
Kemudian printer 3D ini bisa digunakan untuk membuat prototipe sebuah objek ya, jadi 3 dimensi. Dan berikutnya dampak di revolusi industri di bidang otomotif adalah munculnya mobil-mobil yang bisa dikendarai oleh robot ya, seperti Tesla ya sudah membuat mobil yang bisa mengemudi secara otomatis. Nantinya akan banyak driver yang menganggur karena sudah ada teknologi yang otomatis tersebut. Di industri retail atau eceran ya, ini sudah digunakan banyak pembuatan e-commerce ya, yang tadinya masih dijual secara menggunakan website, sekarang sudah muncul lagi yaitu marketplace ya, bahkan sudah marketplace saja sudah mulai tergeser dengan adanya TikTok ya. Dan biasanya marketplace ataupun TikTok atau perusahaan-perusahaan startup seperti ini di awal mereka seperti membakar uang ya. Kalau dulu di Shopee misalkan kita belanja diskonnya besar-besaran, diskon ongkirnya pun besar-besaran, kemudian Tokopedia juga sama, tapi makin kesini mereka sudah mengurangi promo-promo tersebut ya. Kemudian adanya digital marketing juga mempengaruhi profit perusahaan ya. Digital marketing biasanya jauh lebih praktis dibandingkan dengan marketing biasa, misalkan melalui penyebaran flyer atau pemasangan baliho, itu sangat berbeda dengan digital marketing, lebih praktis digital marketing. Kemudian manufaktur juga lebih cepat dan dalam mendapatkan data mengenai perilaku end user, contohnya ketika menggunakan yang namanya big data kemarin ya. Di industri retail pun manusia juga bisa tergantikan oleh teknologi. Dan yang berikutnya di bidang logistik, inventory dan manufaktur, yang tadi intinya manusia sudah banyak pekerjaan yang bisa digantikan oleh mesin. Kurir juga mulai ada yang digantikan oleh drone ya. Wartawan juga sudah digantikan oleh robot. Call center juga sudah digunakan teknologi ya, tanpa harus ada orang yang standby 24 jam. Sekarang sudah ada misalkan menggunakan chat ya, chat mesin yang bisa menjawab pertanyaan dari pelanggan. Nah, di bidang teknologi keuangan atau fintech ini sudah mulai menggunakan analisa big data ya. Jadi untuk menentukan bagaimana sih bagusnya berinvestasi di mana, itu sudah menggunakan pengolahan dari hasil pengolahan big data. Di bidang pendidikan dan kesehatan ya, terciptanya artificial intelligence untuk mendukung kemajuan di dunia kesehatan. Kalau di pendidikan ada e-learning dan juga e-library. Nah, itu adalah beberapa dampak dari revolusi 4.0. Sedangkan dampak negatifnya adalah timbulnya kapitalisme modern, perusahaan kecil gulung tikar dikarenakan tergantikan oleh e-commerce, upah buruh yang semakin rendah, bahkan sekarang sudah lebih banyak tenaga kerja kontrak ya, jarang sekali yang diangkat menjadi tetap. Kemudian munculnya golongan pengusaha dan golongan buruh, munculnya imperialisme modern, dan juga kurangnya interaksi antara manusia dengan manusia lainnya. Ini adalah dampak-dampak buruk dari adanya revolusi industri 4.0, di mana kapitalisme modern adalah biasanya menguntungkan mereka orang-orang yang beruang ya, sedangkan orang-orang yang miskin maka mereka akan tergulung. Mungkin begitulah dampak positif dan juga negatif dari adanya teknologi informasi dan komunikasi yang bisa Ibu jelaskan. Semoga bisa dipahami. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.